kita lihat kita lagi galau aja, detak jantung kita nggak teratur begitu ya. Sekarang ini banyak sekali yang merasakan rendah diri karena melihat postingan-postingan Instagram orang lain misalnya yang MEP UPH bincang-bincang membawa pertumbuhan. Oke, shalom teman-teman semua. Kembali lagi di acara podcast kita, Mathematic Education Podcast. Nah, di sini saya Irina Hanabita Baru Sembiring akan menjadi MC untuk kegiatan kita hari ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ibu Debbie Melani, seorang konselor dari Hope sekaligus pemilik channel Selalu Ada Harapan yang sering membagikan video psikoedukasi. Nah, shalom Ibu Debbie. Shalom Hana. Apa kabar hari ini, Bu? Baik. Ya, baik. Puji Tuhan, baik ya, Ibu. Oke, baik Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan memulai acara podcast kita. Tapi sebelum itu, saya akan memandu kita untuk IALL terlebih dahulu. Saat saya mengatakan MEP UPH, teman-teman dan Ibu sekalian bisa mengucapkan bincang-bincang membawa pertumbuhan. Kita coba bersama ya teman-teman. MEP UPH, bincang-bincang membawa pertumbuhan. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan Ibu yang sudah merespon. Kita akan langsung aja. Untuk podcast kita kali ini, kita mengangkat tema mengenai kesehatan mental, di mana judul yang kita bawa itu adalah Hope Hold On Pain Ends. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada pertanyaan pertama, dan kepada Ibu Debbie kami akan menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu ialah, apa sih itu kesehatan mental, dan bagaimana kita bisa mengetahui kalau kesehatan mental kita itu sebenarnya sedang dalam keadaan yang buruk atau tidak dalam keadaan yang optimal, seperti itu Ibu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke. Tadi kan bicara tentang apa itu kesehatan mental gitu ya. Dan kalau kita lihat kesehatan mental ini merupakan kondisi ketika batin dan watak itu dalam kondisi normal, tenang gitu ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan. Jadi ini bergantung dari fungsi hidup ya, fungsi hidup yang bisa berjalan secara efektif seperti itu. Dan kalau kita lihat dari penelitian atau menurut Center of Disease Control and Prevention mengatakan bahwa kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan secara emosi, ya, secara psikologis dan sosial. Dan ini juga membantu kita untuk berpikir, merasa, bertindak serta menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain dan bisa membuat keputusan yang tepat, ya. Jadi memang sangat penting sekali kesehatan mental ini karena itu mempengaruhi kondisi kesejahteraan diri kita ya. Lalu kalau kondisi mental yang buruk itu gimana sih kondisinya gitu ya. Nah, kalau orang berada dalam kondisi mental yang buruk, dia berarti sulit untuk mengendalikan emosi, mudah stres, tidak dapat berpikir, merasa, bertindak dan membuat keputusan. Saya percaya setiap kita tuh pernah ngalamin stres dan hampir setiap hari kita pasti mengalami stres ya. Stres dalam level tertentu itu sebenarnya membuat kita termotivasi ataupun waspada terhadap bahaya. Tetapi ketika level stres itu makin tinggi, nah ini yang dikatakan kondisinya itu jadi buruk karena akan mengurangi efektivitas hidup kita. Fungsi hidup kita itu akan menurun sehingga kita sulit untuk berpikir secara jernih, sulit ambil keputusan, overthinking, galau terus menerus. Nah itu ya, jadi ini sulit mengendalikan hal-hal seperti ini. Dan dia juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain, akhirnya menarik diri dari lingkungan. Ini biasanya ditandai dengan nggak mau bergaul sama teman, mengurung diri, kemudian juga nggak suka berinteraksi dengan orang lain, mungkin merasa terintimidasi dengan orang lain, mungkin merasa nggak nyaman dengan hadirnya orang-orang di sekitar, atau merasa orang lain sedang menilai dirinya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian juga ke kondisi yang buruk ini juga perlu dibedakan ya dengan mental illness. Kalau mental illness itu istilahnya kadarnya gitu kan lebih parah begitu ya. Nah seseorang dapat mengalami kondisi mental yang buruk tapi belum tentu
didiagnosis dengan gangguan mental tertentu ya. Jadi jangan kita mudah menghakimi orang atau menilai diri kita, wah aku ini depresi berat nih gitu, padahal sebenarnya kategorinya belum terpenuhi seperti itu ya. Mungkin level stres aja, tetapi kita sudah memikirkan hal-hal yang buruk. Jadi jangan self diagnosis ya. Kalau mau diagnosis harus perlu pergi konsultasi ke psikiater ya. Nah, orang yang didiagnosis mental illness pun juga dapat mengalami periode mental, fisik, dan sosial yang baik. Jadi kalau dikasih obat ya, ada periode-periode dia tuh bisa tenang begitu ya, secara fisik dia juga merasa nyaman, secara interaksi sosial dia juga bisa merasa nyaman. Jadi memang perlu dibedakan hal-hal seperti ini ya. Jadi kita bisa aja mengalami mental yang buruk, apalagi tekanan-tekanan ya, tuntutan perkuliahan, kemudian juga kondisi pandemi yang ya kita berharap segera berakhir, tapi masih belum ada kejelasan begitu ya. Nah ini kadang-kala bisa membuat kita juga stres seperti itu. Oh benar sekali ya Ibu. Jadi sebenarnya kesehatan mental ini sangat penting karena mempengaruhi kehidupan kita, di mana di masa sekarang ini kita bisa melihat bahwa banyak tekanan seperti yang Ibu sampaikan juga sebelumnya, tekanan dari pandemi, perkuliahan, apalagi sekarang di rumah masing-masing seperti itu pasti punya tekanan-tekanan sendiri yang bisa membuat stres, terganggu kesehatan mentalnya. Nah, dari yang sudah kita bahas sebelumnya, apakah berarti kalau kesehatan mental ini penting tentu dia memiliki manfaat seperti itu Bu? Kira-kira apa sih manfaat lainnya dari kesehatan mental ini dalam kehidupan kita seperti itu Ibu? Oke ya, kita lanjut ya. Kita nah, seperti yang ditanya tadi ya, kenapa kok kesehatan mental itu penting gitu ya. Nah kita melihat bahwa sebenarnya kesehatan mental itu merupakan komponen yang penting dalam tiap jenjang kehidupan ya, dari anak hingga dewasa. Nah kadangkala kita kurang memperhatikan, terlebih anak-anak ya, ketika anak masih kecil kadang kan mereka tidak memperhatikan kondisi kesehatan mentalnya. Kadangkala orang tua misalnya konflik begitu ya di depan anak. Nah ini orang tua kadang nggak aware ya dengan kondisi hal tersebut, sehingga kadang membuat ini akhirnya menyimpan berbagai macam pemikiran-pemikiran tersendiri. Nah ini kadang tidak diperhatikan ya, sehingga biasanya mulai remaja itu baru mulai nyadar, waduh kesehatan mental pun kayaknya ada yang kurang beres, biasa seperti itu ya. Padahal ini merupakan diperlukan dalam setiap jenjang kehidupan. Nah kondisi mental pada masa anak itu justru akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan hingga dewasa, sehingga penting kita memiliki ya kesehatan mental dari kecil gitu kan. Nah kalau memang masa lalu tuh nggak bisa dirubah dan kita mengalami berbagai macam goresan-goresan luka di masa lalu, nah masih tetap ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki begitu ya. Nah kalau kita perhatikan juga dengan kesehatan mental itu yang sehat itu, kita bisa merasakan berbagai manfaat di dalam menjalankan kehidupan ya. Jadi fungsi hidup kita itu efektif dan kita menyukai begitu ya. Ada hal-hal yang kita dapatkan, ya kita mampu mengatasi stres dan tekanan hidup ya. Kemudian juga secara fisik kita sehat karena kita tidak terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang berlebihan, overthinking atau stres yang berlebihan. Kita bisa mengatasi hal itu dengan lebih baik. Kemudian juga bisa membangun relasi. Nah, relasi ini adalah kunci pokok dalam kebahagiaan. Kita bahagia atau tidak itu ditentukan oleh relasi. Ya, coba kalian pikirkan, apa yang membuat kalian happy? Relasi. Karena kalian disayang, kalian dicinta. Tapi apa yang membuat kalian jengkel? Juga relasi. Ketika kalian berkonflik, tidak ada selesainya, begitu kan ya. Nah, itu membuat relasi itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Nah, ketika kita mempunyai kesehatan mental yang baik, kita bisa menjalin relasi dengan baik, sehingga kita juga bisa berkontribusi di masyarakat. Nah, kontribusi ini membuat kita merasa berharga, membuat kita merasa berguna, membuat kita merasa bisa memberikan sesuatu, ya turut andil di dalam lingkup sosial. Nah, ini juga akan membuat kita lebih percaya diri, membuat kita bisa lebih merasa berharga seperti itu. Nah, kemudian juga dalam efektivitas bekerja ya, kita bisa bekerja dengan produktif. Bayangkan saja kalau kita punya kesehatan mental yang buruk, selalu galau,
ya pasti energi kita akan habis untuk memikirkan problem-problem hidup kita sehingga kita sulit untuk bekerja secara produktif. Tapi dengan kesehatan mental yang baik, kita bisa bekerja secara produktif sehingga kita juga mempunyai kesadaran akan potensi yang dimiliki, menilai diri secara objektif. Ya biasanya mereka yang mengalami kondisi mental yang baik cenderung menilai diri secara negatif, melihat dirinya itu kurang, nggak bisa, nggak mampu, nggak kompeten, sehingga dalam bekerja pun dia juga kurang berani menunjukkan potensi yang sebenarnya dia miliki karena dia menutup potensi itu dengan persepsinya yang keliru. Nah, kalau kita lihat ya, kesehatan mental dan fisik itu memang berkaitan ya. Gangguan mental terutama depresi itu bisa meningkatkan masalah fisik seperti stroke, diabetes tipe 2 dan penyakit jantung ya. Kalau kita lihat kita lagi galau aja, detak jantung kita nggak teratur begitu ya. Nah, kita lagi sedih nggak teratur, kita lagi marah juga nggak teratur. Nah, ini yang akan mempengaruhi peredaran darah dan tubuh kita dan mempengaruhi fungsi-fungsi di dalam tubuh kita ya. Dan kondisi fisik kronik pun dapat meningkatkan resiko gangguan mental ya. Jadi orang yang sedang terdeteksi kondisi misalnya kena penyakit, kanker dan lain-lain itu juga akan membuat dia mengalami gangguan dalam kesehatannya, merasa stres, aku bisa sembuh enggak ya, aku ini gimana, katanya bisa jalan enggak, nah dengan baik. Nah hal seperti itu. Jadi antara kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berhubungan. Ya benar, terima kasih Ibu untuk tanggapannya. Ternyata kesehatan mental ini sangat mempengaruhi ya Bu seluruh aspek kehidupan kita, baik fisik, relasi kita, bahkan saat kita berfokus pada masalah kita itu membuat kita, itu yang membuat kesehatan mental kita itu menjadi lebih terganggu seperti itu Bu. Nah mungkin tadi Ibu sempat menyinggung bagian mengenai yang mempengaruhi kesehatan mental itu apa-apa saja Ibu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental kita seperti itu, Ibu. Oke ya, kita lanjut kalau begitu ya. Apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Ya, apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental? Memang ada beberapa faktor ya. Nah, kita akan melihat satu persatu bagian itu. Yang pertama tentunya faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi di otak ya. Kalau genetik itu misalnya kita punya orang tua yang cenderung depresi atau cenderung menilai negatif ya. Nah itu kadang secara genetik itu bisa diturunkan sehingga kita memang perlu mewaspadai jika ada faktor-faktor biologis yang demikian secara genetik. Kita perlu hati-hati ya, aware dengan diri kita dengan kondisi yang demikian. Kemudian kalau ketidakseimbangan kimiawi ini adanya ketidakseimbangan dalam neurotransmitter ya, kalian mungkin bisa cari informasi tentang neurotransmitter itu ada beberapa macam ya, cukup lumayan yang mempengaruhi mood, misalnya dopamin, serotonin gitu ya. Nah itu mempengaruhi kondisi kimiawi, itu mempengaruhi moodnya kita, mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Kemudian juga adanya pengalaman hidup yang pahit. Nah ini tentunya seperti tadi Ibu juga bilang ya, masa kecil kalau misalnya dia punya trauma, ada goresan-goresan di masa lalu, nah itu kemungkinan akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Ini kan trauma ya, trauma itu kan kadang anak itu merasa nggak berdaya dengan kondisi waktu itu, sehingga memang mempengaruhi sekali. Banyak anak-anak kecil yang tidak sadar apa yang dilakukan, apa yang dialami itu sebuah peristiwa traumatik ya, misalnya pelecehan seksual waktu kecil, dia tidak tahu. Ketika remaja baru nyadar, oh alah ternyata itu pelecehan seksual, dan dia hanya bisa meratapin tapi tidak tahu harus bagaimana gitu ya. Kemudian juga adanya misalnya dipukulin, ya, kekerasan atau juga pelecehan dan lain-lain, dipukulin oleh orang tua, dikurung di gudang misalnya, atau juga dimaki-maki ya. Ini termasuk pengalaman-pengalaman pahit yang membuat kita bisa mengalami kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Karena apa?
pengalaman hidup ini membentuk persepsi kita. Ketika persepsi kita negatif, kita cenderung juga mempunyai penilaian-penilaian yang negatif terhadap problem-problem hidup yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian juga ada riwayat keluarga dalam masalah gangguan mental. Nah, ini terkait juga dengan faktor biologis yang tadi, dan juga misalnya ada keluarga kita yang punya gangguan misalnya. Nah, itu juga akan bisa mempengaruhi. Kemudian juga gaya hidup seperti pola makan yang buruk, aktivitas fisik yang kurang, kemudian konsumsi alkohol atau narkoba itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita ya. Misalnya bergaul dengan orang-orang yang hedon misalnya ya. Nah, ini juga akan membuat kita merasa stres karena mereka nyantai terus ya, habis-habisin uang, menghamburkan uang gitu. Nah, itu akan membuat kita juga stres. Kita dapat uang dari mana begitu kan dengan gaya hidup seperti itu. Jadi perlu hati-hati berkaitan dengan gaya hidup ya. Kadang-kala kita meletakkan harga diri kita di gaya hidup, ganti handphone lah gitu ya, terus ngikutin tren yang ada, padahal sebenarnya kita nggak punya kemampuan itu. Nah, ini hati-hati karena apa? Ini akan membuat kita makin stres. Kita terus ikut dalam gaya hidup itu ya. Apalagi sekarang kan zamannya sosmed itu luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat kehidupan orang lain melalui sosial media. Sehingga kadang-kadang kita kepingin ya mengikuti gaya hidupnya seperti mereka itu. Nah, ini akan membuat kita juga makin stres ketika kita berusaha mencapai sesuatu yang sebenarnya sulit untuk kita dapatkan. Jadi kita perlu untuk memperbaiki kondisi mental itu ya, misalnya dengan meditasi, relaksasi. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan dengan meningkatkan awareness dengan situasi-situasi hidup, dan juga bisa melalui konseling misalnya kita bisa memahami situasi hidup yang kita hadapi itu seperti apa, lalu kita juga bisa menemukan kaitan-kaitan pengalaman dan perjalanan hidup kita itu membentuk suatu pola sebenarnya, dan ketika kita tahu polanya kita bisa melakukan tindakan modifikasi sehingga kita bisa lebih baik ya di dalam meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, kira-kira seperti itu, Hana. Iya Ibu, terima kasih Ibu untuk masukannya, benar sekali ya Ibu. Di zaman sekarang ini banyak sekali yang merasakan rendah diri karena melihat postingan-postingan Instagram orang lain misalnya yang hedon, jadi mereka tertekan sendiri, padahal sebenarnya itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka sama sekali, hanya saja pemikiran mereka membuat mereka menjadi tertekan sendiri seperti itu Ibu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu, mungkin kita bisa melakukan memperbaiki kondisi mental kita melalui meditasi, relaksasi, dan lainnya. Nah, saat kita mencapai, misalnya Ibu mencapai kondisi atau kesehatan mental yang sedang stabil, bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan mental itu Ibu, sehingga tidak kembali lagi ke kondisi yang buruk yang membuat kita kehidupannya terganggu lagi, prosesnya terganggu lagi, relasinya dan sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental, mempertahankan kondisi mental yang baik itu gimana gitu ya. Kalau tadi kan kesehatan mental ini berkaitan dengan fungsi hidup. Nah, demikian juga ketika kita ingin menjaganya ya, kita berkaitan dengan fungsi hidup kita apakah berjalan dengan baik, apakah fungsi dengan baik, sehingga kita perlu mempraktekkan langkah-langkah ya. Ini mungkin sekedar tips ya, kalian bisa mencobanya, tapi kalau misalnya ada kesulitan untuk mencoba, kalian juga boleh konseling ya, karena memang sebenarnya tujuan Hope hadir di UPH untuk menolong teman-teman untuk bisa mengembangkan potensi ya, mengenal diri dulu, mengenal kelemahan, dan kemudian mengembangkan diri lebih lanjut, dan juga tentunya juga berkaitan dengan menjaga kesehatan mental sehingga bisa ngatasin stres, ngatasin tekanan, dan lain-lain. Nah, ini prakteknya apa ini, contoh-contohnya ya, tips-tipsnya ya. Yang pertama, curhat atau bicara tentang perasaan kita pada orang lain yang dapat dipercaya ya. Nah, ini bisa ke teman, bisa juga ke Hope ya, karena Hope ini kan seperti teman bicara kalian gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan dan jangan berpikir, waduh kalau ke Hope itu rasanya kok bermasalah banget nih gitu kan.
Nah, jangan mempunyai persepsi seperti itu. Sebenarnya kami secara terbuka untuk menolong kalian menjadi teman bicara, teman curhat yang bisa dipercaya ya. Kemudian juga tetap aktif ya, seperti olahraga, karena olahraga ini bisa meningkatkan suasana hati. Kalaupun misalnya saya tidak senang olahraga, Bu, oh ya tidak apa-apa, kamu stretching ya, di YouTube itu kan biasa ada kayak pemanasan yoga, kalian nanti lakukan itu. Karena itu akan membuat hormon-hormon, istilahnya neurotransmitternya itu, dopaminnya itu terproduksi dengan baik, endorfin juga bisa dihasilkan, sehingga itu akan membuat suasana hati kita juga lebih baik ya. Ketika kita mengeluarkan keringat, itu sebenarnya ada proses di dalam otak kita ya, zat-zat kimia itu aktif kembali dan itu membuat mood kita lebih baik seperti itu. Nah, kemudian juga pola makan ya. Tetapkan pola makan yang sehat ya, untuk menjaga fungsi otak dan organ tubuh yang lain, dan itu juga akan baik buat mental kita. Kurangi makanan-makanan fast food begitu ya, kalau bisa sayur, buah gitu kan. Kemudian juga makanan-makanan yang hijau-hijau gitu ya, yang mengandung vitamin, itu juga akan menolong untuk kita bisa lebih baik ya di dalam menjaga kondisi fisik kita. Kemudian juga hindari alkohol, merokok, narkoba. Nah, ini yang mempengaruhi mental dan rusak tubuh, ini jelas ya, harus jauh-jauh dari kalian semua ini ya. Kemudian juga tidur yang cukup. Nah, karena tidur yang cukup itu juga membuat suasana hati dan emosi itu lebih baik. Nah, ada teman-teman yang insomnia misalnya, Bu, kerjaannya banyak nih, papernya banyak, tugasnya banyak, besok kuis gitu kan, akhirnya insomnia gitu kan. Nah, makin insomnia, tidurnya bisa jam 4 pagi, jam 3 pagi, itu akan membuat suasana hatinya juga makin buruk, sehingga mudah tersinggung, mudah sensitif gitu ya, dan akhirnya membuat galau dan kecemasan makin meningkat. Nah, jadi kalian perhatikan pola tidur kalian, jangan sampai gara-gara pola tidurnya kurang baik itu mempengaruhi kesehatan mental. Ingat tadi ya, kesehatan mental dan kondisi fisik itu berhubungan, sehingga kalau mau menjaga kesehatan mental ya perlu menjaga kondisi fisiknya. Nah, kemudian juga kita perlu bersosialisasi serta menjaga hubungan baik dan tetap terhubung dengan keluarga atau kerabat. Jadi dikatakan relasi itu adalah kunci kebahagiaan gitu kan, termasuk juga kalau kita mengalami masalah itu juga berakar dari relasi. Nah, kalau kita bisa menjaga relasi kita baik, nah kemungkinan kondisi kesehatan mental kita juga akan tetap baik, karena akan ada support, saling mendukung begitu ya, ada support secara emosional, merasa diterima, merasa dikasihi, merasa dibutuhkan gitu ya, merasa signifikan di dalam kelompok tertentu. Nah, ini perlu kalian lakukan juga ya. Nah, kemudian juga jangan sungkan untuk minta bantuan bila mengalami kesulitan atau untuk melakukan sesuatu ya. Jadi kadang-kala ada teman-teman itu yang sungkanan gitu ya, kalau dimintain tolong nggak bisa nolak, tapi dia sendiri nggak berani minta tolong gitu ya. Nah, ini kita coba untuk lebih terbuka ya dengan teman-teman, apalagi misalnya teman satu jurusan, satu angkatan misalnya. Nah, itu kita bisa saling support satu dengan yang lain. Jadi jangan sungkan untuk kita minta tolong sama orang ya. Kemudian juga lakukan aktivitas yang disukai, yang menyenangkan dan menyehatkan. Saya kalian punya hobi gambar misalnya, atau nyanyi, atau main musik. Ya, hidup itu kan harus seimbang ya. Jadi lakukan aktivitas-aktivitas yang disukai, itu juga di tengah-tengah aktivitas kewajiban ataupun hal-hal tanggung jawab tugas yang harus kalian lakukan. Kemudian juga kalian perlu menerima dan mensyukuri atas apa yang dimiliki ya. Karena apa? Rasa syukur ini akan membuat energi positifnya muncul seperti itu ya. Kadang ketika kita kebanyakan energi negatif, persepsi kita kebanyakan negatif, kita tuh tidak bisa melihat hal-hal yang bisa kita syukuri, sehingga memang kita perlu untuk menerima dan mensyukuri hal-hal yang kita miliki. Nah, selanjutnya juga ada, nah ini menjadi support buat orang lain ya, ini masih berkaitan dengan relasi tadi, jadi kita saling support ya. Kemudian juga mulai mengembangkan pola pikir yang positif ya, berpikir positif
karena pikiran negatif itu akan membuat kita makin galau, makin stres, yang overthinking dan lain-lain. Dan yang terakhir, nah ini berkaitan dengan vitamin D ya, vitamin D dan dari sinar matahari ya. Vitamin D ini membantu otak tuh melepaskan bahan kimia yang meningkatkan mood. Jadi kalau kalian bisa ada waktu untuk berjemur misalnya, berolahraga atau hal-hal yang bisa kalian dapatkan dari matahari begitu ya, kalian boleh dapatkan, karena itu juga akan membuat mood semakin membaik. Kira-kira seperti itu, Hana. Ya, jadi ada banyak cara ya Ibu untuk membantu kita mempertahankan kesehatan mental kita. Oke Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan tambahan terkait dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu mengenai masalah yang curhat, di mana dikatakan kalau kita curhat ke teman-teman, ke orang yang bisa kita percaya, itu kita bisa melepaskan masalah kita, sehingga kita itu bisa mempertahankan kesehatan mental kita. Namun bagaimana jika seandainya saat orang ini bercerita atau curhat kepada kita, tapi di situ kita di kondisi yang sedang tidak efektif, dalam artian kesehatan mental kita juga sedang buruk seperti itu. Bagaimana kita bisa menanggapi misalnya teman-teman kita datang untuk curhat, tapi kita juga sedang dalam pergumulan seperti itu mungkin Ibu. MEP UPH, bincang-bincang membawa pertumbuhan.